Kasian banget nih para UMKM ya, datang ke rumah Elsa, disuruh ke rumah Farhat. Datang ke rumah Farhat, disuruh ke rumah Elsa. Kayak di... Hola netizen yang tercinta. Farhat Abbas menanggapi tudingan mengantongi dana titipan sebesar 55 miliar rupiah yang disebut sebagai hak pelaku UMKM yang menjadi korban investasi bodong Mi-Miles pada akhir tahun 2019. Farhat Abbas dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana tersebut. Farhat Abbas juga menjelaskan uang yang disebut-sebut sebagai dana titipan tersebut adalah bayaran dari pihak Mi-Miles kepada Elsa Sharif, pengacara yang saat itu mewakili Mi-Miles. Menurut Farhat Abbas, ada perjanjian antara Mi-Miles dan Elsa Sharif yang menyebutkan bahwa Elsa Sharif dibayar untuk jasanya sebagai kuasa hukum dalam kasus yang melibatkan dana triliunan rupiah. Farhat Abbas menuding Direktur Mi-Miles sebagai dalang dari permasalahan ini. Menurut Farhat Abbas, Direktur Mi-Miles sengaja menciptakan cerita bahwa dana sisa milik member Mi-Miles berada di tangan Elsa Sharif dengan tujuan menjadikan Elsa sebagai kambing hitam. Dirinya hanya berperan sebagai pengacara Elsa Sharif dan tidak ada kaitan langsung dengan dana titipan yang dituduhkan berada di tangannya. Farhat Abbas juga menyebut bahwa Direktur Mi-Miles sengaja mengaitkan dirinya dalam masalah ini tanpa dasar yang jelas. Menghadapi tudingan tersebut, Farhat Abbas memilih untuk tidak ambil pusing dan menyatakan rasa terima kasih atas gosip yang menganggapnya sebagai orang kaya karena diduga menyimpan dana sebesar itu. Ia menyebut lebih senang digosipkan kaya dibandingkan dikabarkan miskin. Ia menantang pihak yang merasa memiliki hak atas dana tersebut untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut dan memintanya langsung kepadanya. UMKM ini adalah orang yang berbisnis investasi, pembelian iklan, ya, bukan investasi, tapi itu adalah jual beli iklan. Cuman kan dulu kan diganti dijanji, akhirnya diproses hukum kan. Nah tiba-tiba orang itu keluar bebas, harusnya mengganti, dia ngelempar. Nah dan sudah dibuat laporan. Orang ini tiba-tiba hanya modal mempermalukan Ibu Elsa ke kantor Bu Elsa, karena saya lawyer Bu Elsa, saya disuruh dikejar ke kita, nggak nyambung, hanya ingin mempermalukan. Ya, Rizaldi tahu. Nah, dan sudah kita laporkan pemerasan, memasuki pekarangan orang, ya. Jadi nggak, itu ibu dan nelpon saya, kok hati-hati kamu, kau galak-galak, kamu bodoh yang pergi investasi tiba-tiba mau nagih kita. Nah, dan dulu udah nunjuk pengacaranya ke Daus kan udah bilang di TV, ada kan? Bahwa salah kalau pergi cari Farhat. Tapi Andi dia ngomong ke orang, sini Farhat punya uang bagi-bagi. Jadi orang datang nyari saya nangis-nangis, kapan saya bagi uang, gitu nggak? Tapi dia tuh udah nekat aja, dia ketakutan, tinggal nunggu panggilan, ditangkep. Yang nyebarkan itu siapa? Ya itu Andi Ripaldi. Oh, kalau Abang Farhat nggak bagi duit? Ini jadi orang datang, udah nggak usah takut deh gitu-gitu mah. Kecuali kalian ada bukti, ada apa, baru bikin malu saya nggak malu kok. Kenapa? Karena nah kemudian disambutlah Novi, si Agus mau mengganti biaya, kau gantilah tuh biaya mereka sana. Dan ketika pakai uang donasi sana. Rumah abang kemarin di Satroni banyak orang itu gimana bang? Cuman 10 orang, yang banyak kan justru polisi aja. Itu kan nggak mas, kan, kalian mengerti nggak? Yang kalian, mereka kan ingin ketemu Pak Farhat, ada rekaman suaranya. Karena katanya Pak Farhat udah bagi 400 juta bagi-bagi gitu. Bagi kami dong Pak Farhat, ini ibu bodoh-bodoh, nggak ngerti apa-apa, dibodohin sama Andi Ripaldi. Jawab kalian, wartawan, ada pembagian sembako di rumahnya Rizaldi. Terus kalian kesana ya, malu kan? Siapa yang ngomong? Yang sana ngomong gitu. Itu yang terjadi. Itu kasus tahun berapa sih bang? Itu kan kasus tentang Elsa Sharif, jasa lawyer. Dan ada perjanjiannya, jasa lawyer. Jasa lawyer. Iya, nggak ada dibilang uang titipan, bohong semua itu. Kan kasus Surabaya Bang? Ya, nggak usah cerita kasusnya. Bicara itu kan biasa dibayar, kasusnya 1 triliun lebih. Mereka laporkan
menggelapkan uang 39 miliar. Yang mereka teriak 80 miliar. Oke. Jawaban sederhana saya, oke. Terima kasih kalau saya dituduh menerima uang 80 miliar, terima kasih. Mau minta balik uangnya? Siapa yang memberi saya, suruh dia ambil ke saya. Jangan suruh preman ataupun sama saya. Silakan, oke? Saya senang banget digosipin jadi orang kaya daripada digosipin jadi orang miskin. Oke, thank you. 80 miliar. Terima kasih itu abang menerima atau tidak sih, Bang? Menerima apa? Artinya abang berterima kasih. Ya kamu? Oh bukan. Kalau kan sudah jawaban yang pertama tadi gitu. Bahwa itu kan tidak ada kaitannya. Dan mereka laporannya kan ini orang nekat. Nah, cuman jawaban lucunya kan di dunia ada 50M, 80M kan? Ya udah. Tapi kan narasi dia, saya dari Bu Elsa, nggak ada cari Farhad, kan Farhad lawyernya Elsa kan? Betul nggak? Iya. Gitu. Suruh dong orang Indianya ngomong, gitu kan? Jangan suruh orang-orang ini. Berarti gitu salah kan? alamat kali ya Bang Tos? Bukan salah alamat, sengaja mau bikin malu. Nggak bakal kasih duit kau Andi. Ya kan, kamu siapa? Kamu provokasi. Kalau saya nggak kena hukum, saya udah tonjok gitu kemarin. Tapi karena, Banyak uangnya. Gimana Bang? tanya sama dia, mana uangnya? Betul nggak? Kok sebenarnya uang nenekmu di situ? Kalau uang nenekmu sebenarnya iya kan nggak ada gitu. Oke, saya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Semua orang mau dilaporin, seluruh dunia mau dilaporin. Ternyata dirinya juga terduga kriminal penggelapan. Apalagi pemerintah sekarang sangat mendukung dan mensupport UMKM. Tolonglah untuk aparat yang berwenang untuk melihat kasus ini dan menangani kasus ini supaya kasus ini bisa terang benderang dan tidak ada orang yang dirugikan di sini, apalagi rakyat kecil. Kenapa orang yang seperti dia membuat laporan-laporan untuk orang banyak yang tidak sepaham dengan dia, tetapi dirinya sendiri ada sangkutan masalah hukum? Apakah orang-orang yang seperti ini perkataannya bisa kita percaya? Mang Abdul, daripada Mang Abdul repot-repot, sibuk dengan melakukan pelaporan sana-sini, ditambah juga urusan dengan Densu, daripada ribet dan repot pula mengurusi Samiun, lebih baik urusi dulu tuh para pejuang UMKM. Kan Mang Abdul katanya pejuang kaum lemah, pejuang kaum miskin, pejuang kaum yang termarginalkan. Ya, urusi itu dulu aja. Ini lebih urgent dan priority. Kasihan mereka. Coba dananya kembalikan. Jangan diketekin mulu dananya. Jangan anak magang yang suruh ngurusin dong. Teruntuk Bapak Farhad Abbas diharap segera pulang ke rumah. Nih lihat, banyak banget nih yang nungguin di depan rumah Bapak nih ya, para UMKM menagih haknya ya. Bapak mau pulang ke rumah apa ke Rahmatullah? Ayo, pilih mana? Jangan sok-sokan nyibukin diri datang ke TV sana, TV sini, podcast sana, podcast sini, ya ke Polres ngelaporin si ini, si itu. Sebenarnya Bapak takut kan mau pulang ke rumah? Lagian gue curiga nih duit 55 miliar yang katanya ada di Farhad Abbas sama Elsa Sharif, kayaknya bukan di Elsa Sharif tapi Elsa Frozen. Soalnya duitnya nggak cair-cair, lagi di frozen, beku. Duitnya beku, nggak cair. Nih bapak ini aja kerugiannya 3 miliar. Baru dibalikin 500 juta ya, karena waktu itu bapaknya mengelola film katanya. Bapak harus tahu Pak, sekarang Farhad Abbas lagi mau bikin film berepisode-episode supaya dia diundang TV ya buat ngumpulin uang 55 miliarnya Pak. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa lagi selain Bapak sabar dulu. Bapak kemarin mengelola film, sekarang Farhad Abbas yang lagi main film Pak. Film lapor-laporan, gak jelas gitu. Terus dengan seenak jidatnya si Farhad bilang, ambil aja uang Bapak Andi buat dikasih ke Bapak ini. Lu kira Bapak Andi gak butuh makan? Lu kira Bapak Andi kambing makannya rumput? Seenak jidat aja bilang kayak gitu. Untungnya Bapak ini baik, dia nggak mau. Dia masih memikirkan member-member yang lain. Nah inilah masalahnya. Kalau Bapak ini memikirkan member-member UMKM yang lain. Kalau Farhad dia bikin grup lawyer di WA itu, membernya pada aneh-aneh. Kemarin kalian udah pada denger sendiri kan? Ada yang membernya dikeluarin, terus masuk dikeluarin lagi, masuk dikeluarin lagi, terus diskors tuh si RD Law. Ya membernya beda. Member Bapak ini solid, ya kan?
Kalau membernya Farhad, aduh, nggak jelas. Terus lu kan udah denger sendiri kan Farhad, ya Bapak Sanjay udah menandatangani surat kuasa ke Bapak ini supaya nagih ke lu ya. Lu mau ngurusin surat kuasa itu atau berharap kita semua mendoakan lu supaya dipanggil Sang Maha Kuasa? Buru ini ya, lu urusin, lu kelarin nih 55 miliar dulu nih. Yang nominal jauh lebih besar daripada brandingan lu ngurusin si Agus yang 1,3 M ya. Ternyata masa lalu jauh lebih gede lagi, 55 miliar. Terus kenapa gua curiga itu duit yang 55 miliar itu ada di Farhad Abbas sama Elsa Frozen, bukan Elsa Sharif, adalah karena Elsa Frozen itu lagunya Let It Go, Let It Go. Artinya kan biarin aja. Nah, itulah, jangan-jangan beneran ada di Elsa Frozen, karena kayak ya udah biarin aja, nggak usah tanggung jawab gitu. Pantesan ya lu sekarang agak kayak gemukan, agak kayak gemoy gitu Farhad. Ternyata kemarin habis dititipin dana talangan 55 M yang ujung-ujungnya nggak tahu kemana. Pantes lu sekarang jadi gemoy. Kasian banget nih para UMKM ya, datang ke rumah Elsa disuruh ke rumah Farhad, datang ke rumah Farhad disuruh ke rumah Elsa. Kayak dilempar-lempar gitu, lempar sana lempar situ. Lu kira pingpong apa? Urusin nih duit UMKM.